Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 malam ini, pukul 8 malam nanti ya. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Rayong Thailand ini, kedua tim, baik Indonesia maupun Vietnam, tentu sama-sama memburu gelar kedua di turnamen ini. Lalu bagaimana peluang Indonesia dalam laga final kali ini? Apakah kemudian pelatih Sintayong ini mampu memberikan gelar juara pertamanya untuk timnas Indonesia? Kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Ini vibes-nya masih apa ya Bung Joy, semangatnya ada, positif sekali. Apalagi kita tahu kemarin di semifinal berhasil mengalahkan Thailand dengan skornya telak 3-1 nih Bung Joy. Kalau bicara peluang hari ini, di sisi lain Vietnam selama laga AFF U23 ini belum sempat terkalahkan di grup, kemudian selalu menang, melawan Malaysia juga menang kemarin. Peluangnya nih, timnas nih menang nggak sih kira-kira malam ini Bung Joy? Jadi gini, Mesa, ini ada turning point-nya ketika melawan Thailand ya. Dan kalau kita lihat ketika melawan Malaysia kan jelek sekali penampilan dari asuhan Sintayong ini. Lawan Timor Leste juga menang susah payah lah. Tapi kan kemudian kita bisa melihat bahwa ketika menghadapi Thailand, itu bukan saja menang, tapi juga mental block yang selama ini menghinggapi pemain-pemain Indonesia. Kalau ketemu Thailand, itu bisa mereka sisihkan. Dan harusnya memang kalau kita bicara peluang, Indonesia yang mengirim tim U23 ini memang yang terbaik sekarang di AFF ini, gitu loh. Karena sebagian besar pemain yang dipanggil oleh Sintayong, meskipun beberapa tidak bisa bermain, ada 3 pemain juga cedera, tampaknya memang ini adalah pemain-pemain yang sudah matang dan sudah menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Ya meskipun mereka tidak terlalu lama bisa bergabung dengan tim nasional dalam tanda kutip, tapi ini pemain sudah pada mateng gitu loh. Agak berbeda dengan Vietnam yang menurut saya meskipun mereka menang telak lawan Malaysia yang mengalahkan Indonesia, tapi dari sisi kematangan tim nasional Indonesia U23 ini jauh lebih matang daripada Vietnam. Jadi peluangnya menurut saya cukup besar untuk menjadi juara AFF kali ini. Pasti itu yang kita harapkan benar-benar bisa terjadi nanti ya. Ini barusan saya update skornya, pertandingan antara Malaysia dan juga Thailand sudah berakhir dengan penalti 3-4 dimenangkan oleh Thailand. Ini akhirnya yang ada di posisi ketiga ya Bung Joy. Bung Joy, kita kembali lagi ke topik utama. Indonesia tentu tadi Bung Joy sebutkan terancam bisa dikatakan tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Ada 2 pemain, Komang Teguh, kemudian Titan Agung masih terkena hukuman larangan bertanding. Selain itu 3 pemain lainnya ini yang juga diunggulkan cedera begitu ya. Bisa ada Bagas Kava, Irfan Jauhari, Beckham Putra. Apakah kemudian artinya kekuatannya ini akan berkurang kalau kita bandingkan dengan performa yang ada saat melawan Thailand saat itu? Ya kalau Bagas memang cedera ya. Yang saya khawatirkan kalau Beckham Putra tidak bisa main. Karena dia pemain poros, dia pemain yang betul-betul mengatur di lini tengah, gitu loh. Jadi kalau dia tidak bermain atau bermain dengan kapasitas 80%, rasanya itu kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Harus ada pemain yang bisa menggantikan Beckham Putra. Baik, harus ada pemain yang bisa menggantikan Beckham Putra. Jika nanti memang tidak diturunkan begitu, siapa kemudian kira-kira Bung Joy yang bisa menguasai di lini tengah sehingga menjadi pembeda, menjadi pemain kunci kalau kita bicara di lini tengah? Ada 2 pemain yang sebetulnya bisa ditempatkan ya, ada Akran Fikri, ada Misa juga yang biasa sebagai penyerang bisa ditempatkan sebagai pivot. Tapi saya tidak terlalu yakin itu akan dilakukan oleh Sintayong. Dugaan saya akan ada perubahan sedikit formasi. Jadi tidak pakai 4-3-2-1 tapi mungkin pakai 4-3-3 gitu loh. Ini yang paling memungkinkan kalau Beckham Putra tidak bermain, sehingga memang kekuatan di lini serang ini akan sangat maksimal. Tapi 4-3-3 itu kan super ofensif. Jadi memang sementara Beckham Putra itu penyeimbang. Dia pemain dengan posisi nomor 8 bisa, nomor 10 bisa, nomor 6 bisa. Gitu loh. Nah ini yang saya agak khawatir kalau Beckham tidak bermain. Tapi apapun sebetulnya kualitas timnya Sintayong kali ini sebetulnya setingkat di atas Vietnam. Jadi mungkin mental block yang sudah bisa dilepas ketika melawan Thailand bisa dilepas juga ketika melawan Vietnam. Dan Indonesia kan sudah bisa melepas mental block itu. Kita ingat di SEA Games kan sebetulnya pemain ini hampir sama.
Cuma memang pemain-pemain Vietnam ini ada yang pemain under 21. Oke. Nah, ini yang agak membedakan Vietnam kali ini. Tapi overall sebetulnya memang ini pertandingan seimbang. Mhm. Indonesia jauh punya peluang seandainya bisa mempertahankan Kualitas irama ketika ritme dia ya. Oke. bermain, ritmenya ketika bermain melawan Thailand, dan itu salah satu yang terbaik dari penampilan selama ini. Iya, Bung Joy, kalau kita sedikit melihat apa kemudian statement yang disampaikan ya beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah sekitar hari Jumat kemarin ya, atau mungkin Kamis, itu pelatih Vietnam ini sempat memuji kualitas dari timnas dan juga pelatih Sintayong yang mengatakan bahwa memang ini yang terbaik begitu ya kualitas dari tim nas Indonesia U23 di AFF U23 kali ini. Menurut kacamata Bung Joy ya, walaupun tidak pakai kacamata, tapi menurut pandangan Bung Joy nih ya, apakah ini kemudian merupakan salah satu taktik Cywar jelang final, atau memang apa yang sejak tadi Bung Joy katakan, Garuda Muda yang maju ke AFF U23 ini memang layak untuk jadi juara di tahun ini? Kalau pelatih Vietnam yang bilang itu jelas Cywar lah. Oke. Kalau kita yang bilang di sini, ya dengan penilaian yang objektif, ini memang tim yang terbaik so far ya di under 23. Jadi memang harus diwaspadai, kata-kata itu bisa beracun tuh kata-katanya pelatih Vietnam, karena bisa membuai pemain-pemain Indonesia sehingga tampil overconfidence, sangat berlebihan kepercayaan dirinya, dan itu akan menjadi titik balik dan bisa dipukul oleh Vietnam. Saya sih merasa bahwa itu Cywar, dan sebelum bisa mengangkat piala kita sekali lagi tidak boleh merasa juara. Indonesia harus tetap menganggap Vietnam ini lawan yang paling tangguh, dan kalau kita lihat perjalanan dia kan ini Tidak tim pernah yang kalah. sangat tangguh ya. Nah, tidak pernah kalah, dan selalu dengan confidence yang sangat tinggi. Ini khas Vietnam ya, sejak saya meliput tahun 2004 di Hanoi, di Ho Chi Minh. Ini khas sekali permainan Vietnam, dengan sangat militan. Mereka bisa berkelahi dalam tanda kutip di lapangan untuk memperebutkan bola. Mereka ini yang tidak boleh kalah. Pemain-pemain Indonesia harus jauh lebih militan daripada pemain-pemain Vietnam yang sudah teruji ya. Mereka kan lepas dari penjajahan juga kan belum lama, karena perjuangan mereka yang hebat, dan itu terbawa di lapangan sepak bola. Jangan sampai Indonesia kalah dalam hal itu. Jadi jangan terbuai dulu, jangan jumawa dulu sebelum benar-benar menjadi juara gitu ya Bung Joy. Bung Joy, kita tahu tapi kita perlu apresiasi. Tadi Bung Joy sampaikan bahwa kualitas dari pemain timnas Indonesia juga lagi on fire sekali gitu. Apalagi mental block melawan Thailand sudah juga terlewati begitu. Di tengah kemudian shadowing dari apa yang terjadi di SEA Games kemarin dengan segala dinamika yang ada. Bung Joy, kalau harus memberikan catatan, apa kemudian poin-poin yang harus diperhatikan, termasuk mungkin yang tadi Bung Joy sampaikan, nggak boleh overconfidence dulu ya gitu. Apalagi kemudian Bung Joy yang harus diperhatikan sekali oleh timnas Indonesia agar benar-benar kali ini bisa pelatih Sintayong ini memberikan gelar pertamanya nih, gelar juara pertamanya bagi timnas Indonesia. Ya, kalau saya lihat dari penampilan pertama ketika kalah melawan Malaysia, kemudian menang susah payah lawan Timor Leste, itu kepercayaan diri pemain ini nggak ada ya, nyaris tidak ada. Justru keluarnya ketika melawan Thailand. Mungkin karena yang dihadapi adalah Thailand. Nah, karena yang dihadapi Thailand, mereka merasa bahwa ini memang lawan yang tangguh. Ketika lawan yang tangguh, mereka mengeluarkan semua kemampuannya. Saya merasa ada sedikit mereka merendahkan ketika melawan Timor Leste, ketika melawan Malaysia. Tapi ya hasilnya jadi kontraproduktif kan, gitu loh. Jadi sekarang menurut saya ketika menghadapi Vietnam yang selalu sulit dihadapi oleh Indonesia, mudah-mudahan stage-nya sama ketika saat menghadapi Thailand. Jadi mereka kan sebetulnya ini pemain-pemain yang masa depan Indonesia betul-betul, yang kalau saya lihat ya, sudah lama sekali saya tidak melihat kualitas pemain seperti Ramadan Sananta, seperti pemain-pemain yang punya dewangga, punya karakter yang betul-betul bisa membuat ini benar akan menjadi andalan Indonesia di masa depan di timnas senior gitu loh. Ini ya saya belum pernah lihat nih dalam 5 tahun terakhir. Justru yang saya lihat ini ada pada Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Mudah-mudahan stage mereka terus tinggi.
Baik, kita juga berharap bagaimana kemudian nanti pertandingan bisa berjalan secara sportif, tidak ada lagi kemudian insiden-insiden seperti apa yang terjadi pada Sananta kemarin saat melawan Malaysia begitu ya Bung Joy ya. Kita sama-sama akan kawal jalannya seperti apa ini nanti. Tentu sebagai warga negara Indonesia, doa dan dukungan terbaik kita berikan sebagai pemain ke-12 ya Bung Joy di lapangan Pasti, untuk memberikan semangatnya. iya. Kita tunggu bersama hasilnya seperti apa. Terima kasih banyak Bung Joy sudah berkenan dan bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.